Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan mengupas suatu sejarah yang datang dari daerah Indramayu. Berawal dari daerah Bagelen, Jawa Tengah, Tumenggung Gagak Singalodra mempunyai seorang putra yang bernama Raden Arya Wiralodra, yang sejak kecil ingin membangun suatu negara untuk diwariskan kelak kepada cucu-cucunya. Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, Raden Arya Wiralodra gemar melatih diri dengan olah kanuragan, melakukan tirakat dan bertapa. Pada suatu ketika, Raden Wiralodra pergi ke perbukitan Malaya di kaki Gunung Sumbing untuk menjalankan tapa brata dan semedi. Suatu hari, setelah melewati masa 3 tahun bertapa, ia mendapatkan wangsit. "Hai Wiralodra, apabila engkau ingin berbahagia bersama keturunanmu, pergilah merantau ke arah matahari terbenam dan carilah sungai Cimanuk. Manakala engkau telah sampai di sana, berhentilah dan tebanglah hutan belukar secukupnya untuk pedukuhan dan menetaplah di sana." Demi melaksanakan wangsit yang telah diterimanya, Raden Wiralodra didampingi abdinya yang bernama Ki Tinggil berangkat ke arah barat untuk mencari sungai Cimanuk, dan konon diceritakan memakan waktu 3 tahun. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan berat, sampailah mereka di sebuah sungai yang amat besar pada senja hari. Raden Wiralodra mengira sungai itu adalah Cimanuk. Maka bermalamlah mereka di sekitar sungai tersebut. Dan ketika pagi-pagi bangun, mereka melihat ada orang tua yang menegur mereka dan menanyakan tujuan mereka. Raden Wiralodra menjelaskan apa maksud dan tujuan mereka melakukan perjalanan. Namun orang tua itu berkata, "Hai cucuku, Tuan telah tersesat. Sungai ini bukan Cimanuk. Adapun Cimanuk telah terlewat, yaitu terletak di sebelah timur. Jadi Tuan balik lagi dan berjalanlah ke arah timur laut." Setelah berkata demikian, orang tersebut lenyap, dan orang tua itu menurut riwayat adalah Ki Buyut Sidum. Ki Buyut Sidum Kidang Pananjung dari Pajajaran. Ki Sidum adalah seorang panakawan Tumenggung Sri Baduga yang hidup antara tahun 1474 sampai 1513. Kemudian Raden Wiralodra dan Ki Tinggil melanjutkan perjalanan menuju timur laut. Dan setelah berhari-hari, mereka melihat sungai besar. Wiralodra berharap sungai tersebut adalah Cimanuk. Dan tiba-tiba dia melihat kebun yang indah. Namun pemilik kebun tersebut sangat congkak sampai Wiralodra tak kuasa mengendalikan emosinya. Ketika ia hendak membanting pemilik kebun itu, orang itu lenyap. Hanya ada suara, "Hai cucuku Wiralodra, ketahuilah bahwa hamba adalah Ki Sidum, dan sungai ini adalah sungai Cipunegara. Sekarang teruskanlah perjalanan ke arah timur. Manakala menjumpai seekor kijang bermata berlian, ikutilah. Di mana kijang itu lenyap, maka itulah sungai Cimanuk."
Kelak setelah Tuan membabat hutan Cimanuk, bertapaklah, jangan tidur, karena hal itu penting untuk kebahagiaan anak cucu Tuan di kemudian hari. Masya Allah. Mereka melanjutkan perjalanan kembali. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang perempuan bernama Dewi Larawana yang memaksa untuk dipersunting oleh Wiralodra. Namun Wiralodra menolaknya hingga membuat gadis itu marah dan menyerangnya. Wiralodra mengeluarkan cakranya ke arah Larawana dan gadis itu pun lenyap bersamaan dengan munculnya seekor kijang. Wiralodra segera mengejar kijang tersebut yang lari ke arah timur. Ketika kijang itu lenyap, tampaklah sebuah sungai besar. Karena kelelahan, Wiralodra tertidur dan bermimpi bertemu dengan Kisidung yang berkata, "Hai cucuku, inilah hutan Cimanuk. Hai cucuku, inilah hutan Cimanuk yang kamu cari. Di sini kelak Tuan akan bermukim." Setelah ada kepastian lewat mimpinya itu, Wiralodra dan Kitinggil segera membuat gubuk dan membuat ladang dan menetap di sebelah barat ujung Sungai Cimanuk. Akhirnya tersiarlah keberadaan Wiralodra dan Kitinggil di hutan Cimanuk ke segenap pelosok. Secara bertahap orang-orang berdatangan dan menetap di daerah sekitar Wiralodra dan Kitinggil, sehingga daerah tersebut menjadi sebuah pedukuhan Cimanuk. Pedukuhan Cimanuk tersebut makin hari makin banyak penghuninya. Pendatang terus berdatangan, di antaranya seorang wanita cantik yang datang membawa bibit-bibitan, baik bibit padi maupun palawija dan sayur-sayuran. Dia adalah Nyi Endang Darma, seorang wanita paripurna yang kelak bersama-sama Raden Wiralodra mengembangkan Indramayu. Karena kemahirannya dalam ilmu kanuragan, maka telah membuat ketertarikan Pangeran Guru dari Palembang. Dia datang ke Lembah Cimanuk bersama 24 muridnya untuk menantang Nyi Endang Darma. Dalam perkelahian tersebut, semuanya tewas. Yang selanjutnya dikuburkan yang sekarang terkenal dengan makam Slawe. Melihat kejadian itu, Kitinggil tergerak untuk melaporkannya kepada Raden Wiralodra yang saat itu sedang pulang ke Bagelen. Karena merasa ketentraman penduduknya terusik, Raden Wiralodra pun kembali ke Cimanuk untuk mendengarkan kejadian yang sebenarnya dari Nyi Endang Darma. Setelah mendengar penjelasan dari Nyi Endang Darma, Wiralodra mengakui kebenarannya. Namun karena ingin menyaksikan langsung kehebatan Nyi Endang Darma, Raden Wiralodra turun untuk adu kesaktian dengan Nyi Endang Darma. Akhirnya Nyi Endang Darma kewalahan dengan serangan-serangan Wiralodra. Maka Nyi Endang Darma pun meloncat terjun ke dalam Sungai Cimanuk dan mengakui kekalahannya. Wiralodra mengajak pulang Nyi Endang Darma untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan pedukuhan. Namun Nyi Endang Darma tidak mau dan hanya berpesan, jika kelak Tuan hendak memberi nama pedukuhan ini, maka namakanlah dengan nama hamba. Kiranya permohonan hamba ini tidak berlebihan, karena hamba ikut andil dalam usaha membangun daerah ini. Pada suatu saat yang telah ditentukan, diresmikanlah pedukuhan Cimanuk tersebut. Dalam sebutannya, Wiralodra berkata, untuk mengenang jasa orang yang telah ikut membangun pedukuhan ini, maka pedukuhan ini akan dinamakan
Dharma Ayu yang sekarang bernama Indramayu. Itulah cerita tentang asal-usul kota Indramayu yang kami bagikan berdasarkan sumber dengan harapan semoga kita terhibur dari cerita tentang asal-usul Indramayu di atas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.